Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Runsei di sini akan membahas tentang realita kehidupan. Ya, saya ditemani oleh Pak Awan, pensiunan dari PNS. Saya akan ngobrol tentang senja di kehidupan saat ini atau sebelumnya juga. Selamat siang, Pak Awan. Selamat siang, selamat sore. Kenalin dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awan Tahwan, pensiunan PNS dari Departemen Kehutanan. Saya pensiun tahun 2007 bulan Juni tanggal 1 Juni 2007. Sampai sekarang mungkin sudah 14 tahun lah saya 14 tahun menikmati hari-hari pensiun. Hari-hari pensiun. Ini Pak, tentunya ada perbedaan Pak ya dari zaman Bapak waktu kerja dan masa pensiun. Nah ini untuk menjelang Bapak mau pensiun itu, gimana perasaan Bapak Pak? Karena gini, biasanya kan pada saat kerja ya tentunya ada gaji, ada tunjangan, ada transport, ada lain-lain lah. Nah menghadapi pensiun kan tentunya yang lain-lain nggak ada. Ini gimana perasaan Bapak? Apa waktu itu agak stres atau gimana? Alhamdulillah, kita seharusnya harus menyadari bahwa orang pensiun itu mencapai umur sekian itu sudah harus pensiun, ya. Itu udah sehukum alam. Jadi kita harus bisa menerima keadaan sebelum dan sesudah pensiun. Harus dinikmati dengan rasa senang dan gembira. Kita telah mencapai umur sekian untuk menjalani masa pensiun. Jadi tidak usah dipikirkan yang macam-macamnya gitu. Karena memang semua orang juga pasti akan mengalami ya. Ya, semua orang akan mengalami pensiun itu. Gitu Pak. Nah ini selama Bapak pensiun ini apa memang udah tinggal sendiri atau waktu itu masih ada anak-anak? Dan maaf, istri Bapak masih ada? Sudah almarhum. Sudah almarhum. Nah waktu Bapak pensiun itu masih ada semua? Alhamdulillah masih komplit. Anak-anaknya belum pada nikah? Masih belum pada nikah. Nah waktu anak nikah itu istri masih ada? Masih ada. Istri baru meninggal tahun 2017. Oh berarti dua anak itu pada saat merit masih ada ya Ibu ya? Masih sekolah, masih pada kuliah. Oh. Nah sekarang ini kan Bapak nih sendiri nih di rumah. Terus ngapa-ngapainnya tuh sendiri tuh Pak? Ternyata kalau saya ingat-ingat pekerjaan rumah setelah saya alami sendiri itu ternyata monoton tapi berat gitu. Monoton, kerjanya monoton, rutin tiap hari. Saya ngebayangin kerjaan istri waktu itu yang mungkin kita tidak menyadari ya bahwa kegiatan-kegiatan itu membosankan. Tapi mau tidak mau setelah pensiun ya harus dijalani. Ya. Harus jalani sampai kita. Apalagi sekarang saya udah hidup sendiri, anak-anak alhamdulillah sudah pada nikah, istri almarhum. Ya, dari mulai kegiatan sehari-hari, ngapel, nyuci piring, masak nasi, goreng-goreng apalah, yang penting ya kita jalani sendiri. Mau enak mau enggak ya makan sendiri gitu. Nah dalam menghadapi ya namanya hidup sendiri ya Pak ya, menghadapi kejenuhan itu Bapak larinya apa tuh? Pelampiasannya lah maksudnya. Kebetulan saya tidak suka mancing juga ya, tidak suka yang aneh-aneh lah. Saya lebih banyak cari kegiatan di rumah lah, beres-beres di rumah. Yang penting rumah bisa enak ditinggalin lah. Nah kalau anak suka nengokin sini Pak? Alhamdulillah kadang-kadang yang bungsu itu seminggu sekali apa 2 minggu sekali ada kesini. Oh suka datang ya? Datang gitu. Nah. Yang bungsu. Kalau yang ini yang cikal? Yang cikal mungkin karena kesibukannya kadang jarang kesini sih. Kalau yang cikal sih dia kerjanya sama-sama istrinya kerja di bank, dua-duanya kerja di bank, kerjaan pulangnya malam terus, kemungkinan ya masa sibuk. Jadi Sabtu Minggu dia mungkin istirahat. Dan Bapak memang anaknya dua-duanya putra ya Pak ya? Dua-duanya laki-laki ya. Nah itu pemirsa anak laki-laki biasa di luar.
dibanding anak perempuan. Saya suka lihat bapak Pak, kadang-kadang di luar itu suka di nongkrong di di pertigaan itu, ya ngopi, ngobrol, bercanda. Itu mungkin bagian dari ini ya Pak, membunuh waktu, juga kali ya. membunuh waktu itu, membuang-buang waktu percuma sebetulnya mah itu kalau dipikir-pikir. Cuma kita untuk menghilangkan stres gitu kalau di rumah sendiri, mikirin yang macam-macam, lebih baik saya gabung dengan orang-orang, ngobrol macam-macam gitu, bisa ketawa-ketawa. Jadi menghilangkan stres lah intinya sih. Nggak gini Pak, dalam keseharian Bapak ini kan Bapak hidup sendiri, siang, malam, atau tengah malam gitu. Itu Bapak ngapain aja? Ya, kehidupan sendiri umumnya kalau hidup sendiri di rumah ya cari-cari kegiatan di rumah lah, kegiatan-kegiatan untuk bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, nyapu, ngepel, ngelap-lap segala macam gitu yang biasanya dikerjakan oleh perempuan ya terpaksa harus kita tangani sendiri. Ya tentunya kan ada perasaan beda Pak ya. Pada saat dulu kan Bapak kan pagi berangkat kerja, pulang sore udah jelas ya ketemu keluarga juga udah itu nggak lama kan agak lelah rutinitasnya. Belum di kantor kan pasti ada variasi hidup lah. Nah sekarang ini kan agak berbeda nih, yang tadi Bapak ngomongin agak monoton gitu maksudnya. Nah, untuk mengininya di luar untuk mensiasatinya itu gimana? Ya, cari kegiatan di luar, Pak. Cari kegiatan ya untuk membunuh kejenuhan. Ya kita cari-cari teman, kadang-kadang jogging gitu ya. Kita nyari yang kegiatan yang aktif lah, yang positif lah. Yang penting jangan yang macam-macam lah. Ingatlah udah umur kita sudah sekian. Ya, harus banyak mendekatkan diri. Udah senja ya. Nah kalau untuk ini untuk lingkungan kayak tetangga gitu masih suka suka ada interaksi, maksudnya bertamu atau gimana? Kalinya itu mah udah hukum alam ya, kehidupan bersosialisasi itu. Itu mah kita tetangga terdekat itu adalah saudara kita. Jadi mau nggak mau kita ada kegiatan apapun kita harus ikut berkecimpung gitu. Ya benar ya. Yaitu dalam kehidupan bertetangga. Nah kalau masak baju itu berarti nyuci sendiri ya? Termasuk masak juga, Bapak sendiri juga masak? Nyuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Enak dan tidak enak, ya harus dimakan gitu masalahnya. Jadi alhamdulillah hikmahnya ada setelah hidup sendiri itu. Saya yang tadinya masa bodoh dengan urusan dapur, tidak tahu dengan urusan dapur, tidak tahu harga kebutuhan dapur, dengan hidup sendiri ini ya akhirnya jadi tahu gitu. Ternyata masak itu bukan urusan gampang. Ya, berarti akhirnya istri kan begitu berarti ya dulu. Iya, istri juga begitu dulu. Ya apalagi kalau seorang istri kan anaknya sekolah dua-duanya, suaminya kerja, dia udah tiap hari sendiri untuk nyiapin anak dan suami ya yang makanan. Tapi alhamdulillahnya saya tuh dari dulu kalau istri kerja di dapur, saya nggak pernah jauh gitu, nggak pernah jauh ninggalin istri di dapur. Maksudnya kalau lagi libur gitu? Iya, kalau lagi libur istri masak ya ikut nimbrung gitu, ikut bantu-bantu. Berarti sekarang masak sendiri udah paling nggak udah ada basic ya, ada dasarnya. Iya. Oke. Nah, kan Bapak tadi ngomong suka olahraga. Itu setiap pagi, setiap hari atau gimana? Biasanya saya paling banyak seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali? 3 kali yang wajib Sabtu Minggu, kadang-kadang yang tambahnya ya antara Senin sampai Jumat, hari Kamis atau hari Rabu itu, Rabu atau Kamis. Oh, ya Rabu atau Kamis untuk menjaga kebugaran. Gitu. Karena ternyata dari jogging itu banyak nambah teman juga itu. Banyak teman-teman yang jogging, akhirnya kita banyak berteman juga, berkenalan gitu. Nah, Bapak sendiri suka ini juga Pak, suka ada kontak dengan teman-teman semasa di kantor dulu yang sama-sama sekarang udah pensiun gitu. Ya, alhamdulillah kebetulan saya ikut grup pensiunan. Grup PA ya? Ya, grup pensiunan kantor. Jadi komunikasi ada terus gitu. Jalan terus. Oke. Kayaknya itu dulu Pak, saya kan ini mewakili dari ribuan orang kali ya yang bukan cerita memang rata yang pensiunan udah pasti otomatis hidupnya sendiri pada saat lahir bujangan juga kan dulu sendiri. Ini kehidupan real yang kita wakilkan, maksudnya saya ngobrol dengan
Awan ya Pak ya? Ya, nama tentaranya Awan gitu. Nama tenarnya Awan. Kalau nama di kantornya Tahwan gitu. Oh, Pak Tahwan. Sampai di sini dulu acara realita tentang senja di kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.